Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Al-Mubarak dengan NIM 24 TPB 3007 dari kelas TPB B. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tugas besar atau TB yang saya kerjakan, yaitu matkul pemrograman komputer yang diampu oleh dosen saya, Pak Dr. Hafiz Zulhaq ST. Tugas ini dibuat di Google Colab sesuai dengan instruksi yang diberikan. Tugas ini intinya membuat data, mengelolanya dengan rumus matematika, yaitu sebuah data buah markisa. Setelah mengolah data tersebut, lalu menampilkannya dalam bentuk grafik. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tugas saya. Di sini terlihat pada sel pertama yaitu identitas saya, dan yang sel kedua yaitu sebuah teks atau judul, membuat data set secara acak. Dapat Anda baca, saya membuat data secara acak sebanyak 3007 baris sesuai 4 digit terakhir NIM saya. Pada sel kedua, di sini dapat kita lihat sebuah codingan yang saya buat berupa data menggunakan fungsi random di Python. Saya membuat 4 data, yaitu L atau length atau panjang disebut panjang, dan W width disebut lebar, dan T thickness atau disebut juga dengan tebal, dan mass atau disebut juga dengan massa. Selanjutnya yaitu ini sudah dapat kita lihat generate data yang sudah saya buat. Nah, di sini saya menggabungkannya, sebuah codingan menggabungkan menjadi data frame sesuai dengan rumus matematika. Codingan sudah dijalankan, bisa kita lihat saya berhasil membuat 3007 baris data, generate data. Nah, selanjutnya sel keempat yaitu saya menyimpan sebuah data tabel yang sudah kita buat tadi. Saya masukkan ke dalam file Excel yang bernamakan data tb.pemcom.xlx sebagai bukti hasil generate data. Nah, dapat kita lihat yaitu di bagian kiri ini kita tekan file sini, lalu di sini terlihat sebuah data file yang sudah tersimpan. Selanjutnya sel kelima yaitu merupakan teks yang berisi tahap kedua, yaitu menghitung parameter fisik tambahan. Nah, sekarang kita masuk ke tahap kedua, yaitu menghitung beberapa nilai tambahan yang berdasarkan dari rumus rujukan yang diberi oleh Pak Hafiz Zulhaq sebelumnya. Nah, di sini terlihat berupa rumus-rumus dari rujukan untuk sebenarnya ini untuk menghitung sebuah buah fisik berkisar. Pada sel ke-6 yaitu sebuah codingan menghitung parameter. Di sel ini kita menghitung 7 parameter tambahan, yaitu DA rata-rata panjang, lebar, dan tebal, dan DG menghitung rata-rata juga tetapi dihitung dengan akar pangkat 3. Dan SA yaitu luas permukaan, menghitung luas permukaan, dan PAL, PAU, PAT, CPA itu menghitung semuanya semuanya berhubungan dengan luas area. Nah, di sini dapat kita lihat coding yang sudah kita jalankan. Terlihat saya berhasil membuat perhitungan parameter tambahan. Terlihat ini hasil perhitungannya. Nah, pada sel ke-7 ini kita juga melihat
ringkasan. Ini menampilkan sebuah ringkasan statistik dari data saya, seperti nilai rata-rata, minimum, maksimum dari setiap kolom, supaya bisa melihat gambaran umum datanya. Nah, ini min, count, std, min. Nah, selanjutnya itu sel ke-9 yang merupakan yang berisikan sebuah teks yang berjudul dengan visualisasi data. Bagian terakhir ini adalah tahap visualisasi supaya data yang tadinya cuma angka di tabel bisa kita lihat polanya secara visual dalam bentuk grafis. Nah, pada sel ke-10 ini saya sudah mengimpor matplotlib. Di sel ini saya mengimpor library matplotlib, yaitu library Python yang dipakai untuk membuat grafik. Pada sel ke-11 yaitu menggunakan scatter plot tunggal massa dengan DG. Saya membuat grafik scatter plot ini semacam grafik titik-titik yang menunjukkan hubungan antara dua hal, yaitu di sini saya membandingkan antara massa dengan diameter geometris atau DG. Dari grafik ini kita bisa lihat apakah ada hubungannya. Misalnya semakin besar diameter, apakah massanya juga semakin besar. Nah, grafik ini juga langsung saya simpan sebagai gambar bernama grafik scatter plot. Nah, dapat terlihat grafiknya sudah saya simpan. Nah, selanjutnya itu sel ke-13 yang berjudul dengan tipe plot scatter plot dengan 4 subplot. Saya membuat 4 grafik sekaligus dalam satu gambar yang disebut subplot. Di sini saya bandingkan massa dengan 4 parameter berbeda, yaitu length, width, DA, dan DG. Saya pakai warna berbeda di setiap grafik biar mudah dibedakan. Jadi dalam satu tampilan kita bisa membandingkan beberapa hubungan sekaligus tanpa harus bikin grafik satu-satu. Hasilnya saya simpan sebagai grafik subplot 4. Nah, sel terakhir, sel ke-15 yaitu penutup, menandakan bahwa semua tahapan tugas sudah selesai dijalankan dengan baik. Jadi secara keseluruhan tugas ini mengajarkan saya bagaimana membuat data, mengelolanya menggunakan rumus matematika, dan menampilkannya dalam bentuk visual menggunakan Python, khususnya dengan library Pandas untuk mengolah data dan matplotlib untuk membuat grafik. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.